kelompok penjelajah ingin menjelaskan kode etik petualang. Jangan ambil apapun kecuali foto, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Kita sebagai pencinta alam, kita harus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam Indonesia. Walaupun negara kita dikatakan negara yang kaya, tetapi kita selaku petualang harus menjaga kelestarian alam. Kita tidak boleh mengambil apapun dari alam, dan kita tidak meninggalkan apapun ketika kita melakukan perkembangan, dan kita tidak boleh membunuh binatang yang ada di alam. Alam menyediakan berbagai macam jenis flora, fauna, satwa, bahkan batu-batuan yang menarik. Tetapi kita tidak boleh menjadikannya itu sebagai oleh-oleh. Perbuatan menangkap hewan, memetik bunga akan merusak alam. Jika ingin membawa oleh-oleh dari hutan, cukuplah dengan memotret saja. Saat bertualang, saat kita berkemah, semua bekas sampah kita harus kita bawa pulang. Kita tidak boleh meninggalkan karena sampah itu akan berdampak buruk bagi hutan. Kemudian kita tidak boleh meninggalkan coretan-coretan di pohon. Nah, jika kita melakukan ini, jika kita menjaga hutan kita, maka niscaya hutan kita akan hidup tetap terjaga kelestarian. Hai kakak-kakak dan adik-adik semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan perlengkapan yang harus dibawa saat backpacking. Untuk perhatian kita semua, kita harus mengetahui daerah yang akan kita tuju, apakah itu panas atau dingin atau daerah yang memiliki cuaca ekstrim, yang berarti bisa berubah tiba-tiba panas menjadi hujan atau dingin. Karena itu akan membedakan perlengkapan yang akan kita bawa. Yang pertama akan dibahas adalah bagaimana barang-barang yang akan dibawa untuk backpacking ke cuaca yang panas. Pertama, kita harus memiliki sepatu boots. Sepatu yang kuat, disarankan memiliki leher yang tinggi dan juga sole-nya memiliki ceruk yang dalam sehingga memberikan extra protection untuk kita. Yang kedua adalah kaos kaki yang tebal tetapi menyerap keringat. Yang ketiga adalah celana panjang. Celana panjang ini bisa juga melindungi kita bila ada benda tajam atau bila kita terjatuh, kaki kita bisa terlindungi. Dan kita disarankan untuk membawa baju-baju yang dengan bahan tipis tapi menyerap keringat. Bawa yang lengan pendek dan lengan panjang juga. Oke? Berikutnya adalah kita disarankan untuk memiliki topi yang memiliki pelindung di sekitar kepala kita yang lebar untuk melindungi kita dari sinar matahari secara langsung. Pada saat yang sama saya juga sering membawa jaket tipis yang windproof supaya bisa menjaga kalau misalnya cuaca berubah. Barang-barang yang kita perlukan untuk dibawa backpacking ke daerah yang dingin adalah kurang lebih sama seperti yang kita bawa untuk ke daerah yang panas, tetapi tambahannya ada beberapa. Yang perlu kita perhatikan adalah pada cuaca yang dingin, bukannya kita menggunakan satu lapis baju yang tebal, yang disarankan adalah menggunakan beberapa lapis baju. Kenapa? Sehingga waktu kita merasa panas, kita bisa mencopot salah satu lapisannya. Atau ketika kita merasa dingin, kita tinggal menambah lapisannya. Jadi bukanlah menggunakan satu jaket yang tebal. Sweater yang disarankan adalah sweater yang berbahan wool. Karena bahan wool walaupun dalam keadaan basah sekalipun, dia tetap hangat. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah jaket windproof. Windproof ini dipakai di lapisan paling luar sehingga menjaga badan kita tetap hangat. Yang ketiga, tambahannya adalah topi hangat atau yang sering kita sebut kupluk supaya menjaga kepala kita tetap hangat. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlengkapan tidur. Perlengkapan tidur yang dipilih haruslah yang sopan. Oke, karena kita akan berkegiatan di luar ruangan dan juga itu akan banyak sekali orang-orang yang lain. Jadi disarankan menggunakan celana panjang dan baju piyama. Yang terakhir adalah perlengkapan yang harus kita bawa yaitu perlengkapan hujan. Disarankan untuk memiliki jas hujan atau juga poncho.
karena bisa melindungi kita dari hujan. Dan bila kita memang sangat mau save tempat, kita bisa menggunakan plastik besar yang kita lubangi untuk bagian kepala dan slip di pinggir-pinggirnya untuk bagian tangan kita. Baik, pada saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana pemilihan ransel ketika kita akan melakukan backpacking. Nah, jadi dalam setiap kegiatan baik pendakian ataupun berjalan menggunakan backpacking atau menggunakan tas ransel, maka kita perlu memilih sebuah tas yang tepat. Kenapa? Karena tas itulah yang akan kita gunakan dalam perjalanan, dan juga tas itu yang kita gunakan ketika kita membawa banyak barang-barang. Jadi harus dengan benar, harus dengan baik ketika kita akan melakukan pemilihan ransel yang tepat. Nah, menurut buku kita atau di Sweet Book Under-nya dikatakan bahwa seperti ini, bahwa ada dua tipe tas ransel, yaitu tipe yang pertama rangka luar. Ini seperti ini, rangka luar. Kemudian ada tas ransel rangka dalam. Rangkanya itu ada di dalam tas ransel itu sendiri. Jadi biasanya kalau kita yang sering gunakan adalah rangka yang ada di dalam. Nah, saya mau coba menyampaikan sedikit mengapa atau kegunaan apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan tas ransel. Nah, jadi yang pertama seperti ini, harus ada namanya tali bahu, tali dada, kemudian adanya bantalan, kemudian adanya sambungan, dan juga tali punggung. Nah, ini adalah standar yang biasanya perlu kita gunakan ketika kita akan memakai sebuah tas ransel untuk melakukan perjalanan ataupun melakukan kegiatan mendaki dengan backpacking. Jadi masing-masing itu mempunyai kegunaannya. Kemudian juga ketika kita memilih tas ransel, kita juga harus memperhatikan bahan tas ransel tersebut. Kemudian juga kita harus memperhatikan bentuk daripada tas ransel, bagaimana biasanya adalah bentuk tabung yang ke atas, dan juga perlunya kita memilih dengan ukuran ransel yang sesuai kebutuhan kita ketika kita melakukan pendakian ataupun backpacking. Jadi semuanya itu harus ditentukan atau disesuaikan bagaimana kita melakukan kegiatan, apakah berjalan sehari ataupun 5 hari lebih. Tentu saja itu memiliki jenis tas ransel yang ukuran yang berbeda. Biasanya kita perlu menggunakan 30-40 liter ukuran tas ransel. Itu sudah cukup untuk melakukan perjalanan selama 1 hari. Dan yang lainnya yang banyak mungkin 50-55 liter ataupun 65-70 liter. Kemudian tadi yang seperti saya jelaskan, pentingnya tas ransel adalah tali pinggang. Yang biasanya tadi seperti di gambar awal, tali pinggang adalah untuk mengencangkan di pinggang kita tas ransel tersebut agar tidak lepas. Kemudian adanya tali penyeimbang untuk mengatur tegangan antara badan kita dengan ransel kita. Kemudian juga adanya bantalan. Biasanya bantalan ini ada di tas ransel rangka dalam ya. Itu untuk membuat lebih empuk saja sehingga tidak terasa sakit ketika kita membawa tas ransel kita. Kemudian ada juga tali dada. Kalau tali pinggang tentunya yang ada di pinggang, tali dada yang mengikat tas ransel dengan dada kita. Dan juga pada umumnya semua tas ransel standarnya seperti itu. Dan pentingnya tas ransel adalah ketika dalam keadaan darurat, segala sesuatunya kita dapat masukkan ke dalam tas ransel dengan cepat, dan juga kita dapat melakukan perjalanan dengan nyaman ketika menggunakan tas ransel yang tepat dan sesuai. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menikmati perjalanan ketika kita membawa tas ransel kita dengan banyak barang. Barang-barang yang perlu dibawa dalam perjalanan dengan tas punggung harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Pakaian, tolong gunakan kantong plastik agar nggak basah. Alkitab dan alat tulis, aksesoris dan peralatan mandi,
tenda dan matras sebagai alas dan sleeping bag digunakan pada saat kita tidur. Jaket dan jas hujan, perlengkapan masak serta logistik, botol minum, kantong sampah, jangan buang sampah sembarangan ya, dan headlamp. Terima kasih. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sleeping bag atau kantong tidur dan juga alas tidur yang sering dibawa orang untuk pergi berkemah. Untuk sleeping bag, ada 3 bentuk sleeping bag yang dijual umum dan juga sering dibawa orang untuk pergi berkemah. Yang pertama bentuk rektanguler atau bentuk segi 4 seperti gambar ini. Bentuk ini tidak dapat menahan panas tubuh dengan baik karena pada bagian atasnya tidak dapat dibentuk. Kemudian bentuk ini juga membutuhkan ruangan yang cukup dalam ransel kita dan akan menambah berat bawaan kita. Sehingga tidak dianjurkan apabila kita akan berkemah di cuaca yang cukup dingin dan membutuhkan perjalanan kaki yang cukup jauh. Bentuk yang kedua adalah bentuk mumi. Seperti ini. Bentuk ini memiliki tudung di bagian atasnya untuk kepala, dan bentuk ini juga dapat dikencangkan di bagian lehernya, sehingga bentuk ini dapat menahan panas tubuh dengan baik. Akan tetapi apabila yang digunakan adalah orang yang berbadan besar, tentunya dia akan merasa tidak nyaman karena dia tidak akan leluasa untuk bergerak. Yang ketiga adalah bentuk barrel. Terkadang disebut juga segi 4 yang dimodifikasi. Di bagian atasnya ada tudung kepala, dan bentuk ini dapat menahan panas tubuh dengan baik. Akan tetapi seperti bentuk segi 4 yang tadi, bentuk ini membutuhkan ruang yang cukup dalam ransel kita dan akan menambah berat bawaan kita. Untuk memilih sleeping bag, kita perlu perhatikan bahan yang digunakan. Untuk lapisan luar, biasanya digunakan parasut dan kain. Tetapi banyak orang yang memilih bahan parasut karena selain ringan, mudah dibersihkan, dan juga mudah kering apabila terkena air. Kemudian untuk lapisan dalam, ada 3 bahan yang biasanya digunakan, yaitu lapisan polar, lapisan dakron, kemudian bulu angsa. Dari ketiga bahan ini, yang paling baik untuk menahan panas tubuh adalah dari bahan bulu angsa. Tetapi sleeping bag dengan bahan bulu angsa ini mempunyai harga yang sangat mahal. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam memilih sleeping bag adalah kemana kita akan berkemah. Sehingga sleeping bag yang akan kita bawa adalah sesuai dengan suhu di mana kita akan berkemah. Dan perlu juga diperhatikan dalam memilih sleeping bag adalah etiket yang ada di dalam yang tertulis di bungkus luar dari sleeping bag tersebut. Nah, biasanya dalam sleeping bag yang bagus di sini disebutkan range suhu, sehingga apabila menggunakan sleeping bag ini kita akan tetap merasa nyaman. Berikut kita akan bahas sedikit tentang alas tidur. Ada 3 macam alas tidur yang akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama, yang berbentuk seperti ini yang sering digunakan oleh pramuka, pecinta alam, karena harganya yang sangat terjangkau. Dan perlu diperhatikan apabila memilih bentuk seperti ini, kita harus lihat apakah bahan ini tidak tembus air. Karena apabila tembus air, tentunya tidak akan membuat kita nyaman untuk menggunakannya apabila lahan berkemah kita basah. Bentuk ini terdiri dari bahannya adalah dari busa dan karet, dan banyak dijual di toko-toko outdoor. Yang berikut, sleeping bag, alas tidur berbentuk seperti ini. Dia bisa ditiup sehingga akan nyaman untuk digunakan. Akan tetapi biayanya cukup mahal, lebih mahal daripada yang
alas tidur yang tadi saya tunjukkan. Ada satu alas tidur lagi yang akan saya perlihatkan kepada saudara-saudara, yaitu yang terbuat dari aluminium foil. Bahan ini sangat ringan dan apabila digunakan, dia akan memantulkan panas tubuh kita sehingga kita tidak merasa dingin dan kita akan merasa nyaman untuk tidur. Harganya pun sangat terjangkau dan bisa diperoleh di toko-toko outdoor di dekat di mana kita tinggal. Itulah sedikit penjelasan tentang sleeping bag dan alas tidur. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oke, sekarang kita tiba pada bagian bagaimana mengemas tas punggung dengan baik. Ingat ya, dalam menyusun tas punggung, usahakan disusun sendiri, jangan disusun orang lain. Kenapa? Agar kita kalau cari barang, kita tahu letaknya di mana. Jangan lupa melepaskan pengait dan melonggarkan tali-tali yang ada di backpack. Bentuklah bodi dari backpack dengan menggunakan matras. Prinsip-prinsip packing carrier yang harus diperhatikan antara lain adalah letakkan barang-barang yang berat berada di dekat punggung. Pembagian berat kiri dan kanan jangan lupa untuk diseimbangkan demi kenyamanan dan keamanan agar kita tidak terjatuh. Seperti halnya tenda dan air, sebaiknya diletakkan di dekat punggung. Urutkan barang sesuai waktu penggunaannya. Contohnya adalah sleeping bag. Karena sleeping bag adalah perlengkapan yang kita gunakan setelah kita sampai di lokasi, dan terutama sleeping bag adalah perlengkapan yang ringan. Sangat dianjurkan bila perlengkapan kita dikelompokkan berdasarkan dengan kegunaannya, seperti alat mandi, pakaian, dan lain-lain. Kita kelompokkan masing-masing dan kita masukkan ke dalam tas plastik. Tapi usahakan kantong plastik yang kita gunakan adalah kantong plastik yang bisa digunakan kembali ya. Jangan lupa untuk melindungi barang-barang kita yang mudah pecah, seperti halnya handphone dan kamera. Biasanya, untuk kakak-kakak yang ingin summit attack, dianjurkan untuk membawa tas tambahan untuk summit attack nantinya, karena kita akan meninggalkan carrier di tenda. Ingat ya, kita harus bawa perlengkapan secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Nanti kalau terlalu sedikit, di sana kita kekurangan. Tapi kalau terlalu banyak, kita bisa terbebani oleh kelebihan dari perlengkapan kita. Peralatan yang penting letakkan di tempat yang mudah dicari, seperti halnya raincoat dan trekking pole. Terakhir, jangan lupa untuk mengaitkan dan mengencangkan pengait-pengait yang ada. Dan Anda siap. Dalam melakukan perjalanan, jangan lupa ya kita persiapkan bahan makanan kita. Tapi sebelumnya, kita tentukan dulu berapa lama kita akan melakukan perjalanan, sehingga bahan logistik yang kita akan bawa tidak akan kurang. Kami akan melakukan perjalanan selama 3 hari. Teman-teman bisa mendapatkan bahan-bahan makanan di supermarket atau pasar. Yuk kita persiapkan bahan makanan kita. Beras, minyak, telur, sosis, ikan teri, krim sup, tempe, tomat, sayur-sayuran, bawang-bawangan, cabai, roti, buah, air minum, susu, saus tomat, dan jangan lupa coklat dan biskuit. Setelah kita mempersiapkan bahan-bahan makanan kita, yuk kita sama-sama mempersiapkan menu makanan kita untuk 3 hari ke depan.
Jadi teman-teman dapat packing semua bahan-bahan makanan tersebut dan kalau bisa di packing sesuai dengan kebutuhan per hari dengan catatan makanan yang lebih cepat busuk dapat dikonsumsi terlebih dahulu. Kemudian makanan itu di packing di satu tempat yang lebih mudah diambil dan mudah disimpan serta tidak mengotori barang-barang yang lain seperti pakaian, alat mandi, dan peralatan-peralatan yang lain yang mungkin mempersulit kita untuk mengambil makanan. Pertolongan pertama, sengatan matahari atau sunburn. Sengatan matahari yang disebabkan paparan sinar ultraviolet dari matahari yang berlebihan. Gejalanya, kulit memerah, rasa panas, dan perih atau sakit bila disentuh. Pengobatannya, siapkan air dingin atau air mandi atau tempat basah. Basahi kain dan dinginkan daerah yang terpapar sinar matahari selama 10-15 menit. Lakukan beberapa kali. Kalau berada di luar rumah atau sedang hiking, masuk ke dalam air langsung seperti sungai dan danau. Bisa juga dengan mengoleskan jeli lidah buaya atau aloe vera. Jangan mengoleskan mentega pada kulit yang terbakar karena akan membuat gejala kulit akan jadi lebih buruk. Jangan mencuci kulit yang terbakar dengan sabun yang keras. Dehidrasi. Dehidrasi adalah berkurangnya air dari tubuh. 1-5% dehidrasi akan membuat kehilangan nafsu makan. Akan mengantuk, mual, dan mulai muntah. Naik 10% akan membuat pusing dan sakit kepala. Kesulitan bernafas, kesemutan dari kaki dan tangan, ucapan yang tidak jelas, ketidakmampuan berjalan. Tapi dehidrasi dapat ditangani dengan minum air yang banyak. Pertolongan pertama, melepuh atau blister. Lecet atau melepuh disebabkan gesekan yang berulang-ulang pada kaki dan ini sangat sulit dihindari saat menggunakan sepatu yang cocok atau benar. Pengobatannya jangan dipecahkan lepuhannya agar tidak terinfeksi. Jika harus dipecahkan, lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Bersihkan daerah yang melepuh atau lecet. Sterilkan jarum. Tusuk blister di beberapa tempat di sekitar perimeter untuk mengalihkan cairan. Kemudian ditutup dengan plester. Jika harus dibuka, potong atau lubangi blister pada bagian atas lepuhan dan bungkus atau diplester. Jika blister cukup besar, tutup dengan kain kasa atau perban. Pastikan sirkulasi luka tetap ada. Pertolongan pertama saat digigit ular berbisa. Ular merupakan salah satu binatang yang banyak ditemukan di negara tropis seperti di Indonesia. Berikut hal yang harus dilakukan jika digigit ular berbisa. Tetap tenang, usahakan untuk mengingat tempat kejadian, jenis, warna, serta ukuran ular. Penderita diharapkan untuk beristirahat dan meminimalisir gerakan. Letakkan tempat gigitan, hindari membilas dengan air, kemudian tutup dengan kain kering yang bersih. Lepaskan cincin atau jam tangan dari anggota tubuh yang digigit supaya tidak memperparah anggota tubuh yang membengkak. Longgarkan pakaian yang dipakai namun tidak usah sampai melepasnya. Segera cari pertolongan medis. Cara melakukan imobilisasi. Gunakan elastis bandage dari bawah ke atas melewati luka gigitan sesegera mungkin. Elastis bandage harus dipasang dengan benar dan kokoh. Pasang elastis bandage sepanjang mungkin, idealnya sampai ke pangkal paha. Gunakan penyangga pada kaki untuk imobilisasi pergerakan sendi.
Ikat penyangga dengan kaki menggunakan elastis bandage dengan kuat. Korban tidak boleh berjalan. Jika gigitan pada tangan dan lengan, gunakan penyangga dan kain segitiga. Salah satu bagian terpenting dalam backpacking adalah first aid kit atau box pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya coba buka. Gloves ini fungsinya untuk melindungi tangan kita ketika kita membersihkan luka atau darah. Cotton bud. Cotton bud fungsinya juga untuk membersihkan luka. Bandage. Bandage ini fungsinya ketika ada luka, setelah pembersihan luka bisa tutup ataupun ada patah, bisa pakai ini untuk membantu mengikatnya. Wound dressing ini setelah lukanya bersih, ini tutup, ini press pakai ini. Plester, dimana untuk menutup luka ketika semua press sudah taruh, ini dipakai untuk mengikatnya supaya lebih kencang. Betadine, ketika membersihkan menggunakan betadine ini. Cover Plus Classic atau Hansaplast. Set untuk membersihkan luka, sama fungsinya. Pinset untuk juga membersihkan luka. Gunting, ada juga gunting untuk menggunting plester, alkohol pembersih luka. Infus, kalau tidak ada cairan alkohol, kita bisa pakai pengganti alkohol untuk membersihkan luka. Teman-teman, itu adalah peralatan medis dasar di mana dalam backpacking ini harus di dalamnya. Jikalau dalam tas yang kita akan pakai untuk packing, maka ada space di dalam, ini bisa masuk ke dalam tas. Tetapi kalau tasnya space-nya tidak ada, maka itu harus kasih keluar satu per satu supaya bisa disusun. Terima kasih. Itulah medis dasar untuk backpacking. Halo adik-adik semua, pada saat ini kakak akan menerangkan kepada kita semua berapa berat sih atau seberapa besar sih tas gunung atau carrier yang bisa kita bawa selama melakukan kegiatan di alam bebas, entah itu camping, hiking, atau trekking. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini akan berhubungan dengan kesehatan adik-adik maupun kakak-kakak pembina kita semua. Kakak di sini punya carrier, jadi kakak mau contohkan seberapa besar atau seberapa berat, bagaimana perbandingannya. Jadi untuk tas gunung atau carrier seperti ini, bagi orang dewasa seperti kakak, maka ukurannya adalah sepertiga dari berat badan orang dewasa tersebut. Kalau contohnya kakak berat badannya 72, maka sepertiganya sekitar 24 kilo beban maksimal yang bisa kakak bawa atau orang dewasa itu bawa. Sedangkan untuk anak kecil, berat maksimal yang bisa dibawa adalah seperempat berat badan anak kecil. Jadi contoh seorang anak kecil berat badannya 24 kg, maka seperempatnya adalah 6 kilo. Maka itu adalah beban maksimal yang bisa dia bawa. Jadi untuk prinsip ini menjadi penting oleh karena ketika beban itu terlalu berat untuk dipikul, itu akan bisa mencederai adik-adik semua, baik itu juga orang dewasa, karena itu berkaitan dengan tulang belakang kita, tulang punggung kita. Dan kalau terlalu berat, kita tidak akan bisa menikmati perjalanan kita, kegiatan kita di alam bebas oleh karena beban yang terlalu berat yang dipaksakan.
ini semua tergantung juga kepada tingkat kebugaran tubuh kita. Jadi adik-adik semua, juga kakak-kakak pembina, penting untuk menjaga tingkat kebugaran tubuh kita untuk dapat mengangkat beban maksimal yang dapat kita bawa. Tentunya carrier seperti ini kita tidak bisa juga mengurangi faktor lain, yaitu tingkat kebutuhan kita dan juga durasi perjalanan atau melakukan kegiatan. Jadi kita sesuaikan isinya, kita evaluasi isinya, apa yang kita bawa itu perlengkapan, perbekalan kita sesuai dengan durasi kita melakukan kegiatan dan fungsi selama kita melakukan kegiatan. Dan semuanya itu ingat prinsip tadi. Orang dewasa sepertiga dari berat badannya beban maksimal yang dapat dibawa. Untuk anak kecil 1/4 dari berat badannya untuk beban maksimal yang boleh dibawa. Demikian dari kakak, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mengenal arah jika tidak ada kompas. Sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama adalah jika kita tersesat di hutan, tidak perlu panik. Carilah pohon besar, lalu lihat ke arah mana pohon itu condong dan ke arah mana daunnya lebih lebat. Itulah cara pertama menentukan di mana arah timur. Nah, sekarang kita akan lihat cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita cari pohon besar. Lalu kita lihat bagian pohon itu sebelah mana yang banyak lumut. Maka itu akan menentukan arah timur. Lumut biasanya akan lebih banyak menuju arah timur karena mereka memerlukan matahari untuk fotosintesis. Inilah contoh pohonnya. Ini banyak lumut. Nah, sementara di sebelah sana ya ada sih 1-2 tapi tidak banyak. Sementara di sebelah sini cukup banyak lumut. Jadi cara kedua adalah lihat di pohon itu di mana lumut yang banyak, itu akan menentukan arah timur. Yang ketiga adalah kita boleh meraba suhu daripada sebuah pohon. Jika kita temukan suhu yang lebih panas, maka itu adalah suhu arah barat karena bagian itulah mendapat lebih lama matahari. Ini misalkan pohon ini saya raba suhunya. Ya, saya bandingkan dengan suhu di sebelah sini. Lebih lama suhu di sebelah sana karena bagian sebelah sana lebih lama mendapat sinar matahari. Kita ibarat saja mungkin sampai jam 4 atau jam 5. Lalu masih ada sebenarnya cara yang keempat, yaitu dengan menggunakan jam tangan. Ya, jam tangan boleh kita gunakan jam yang menggunakan jarum jam. Ya, seperti ini. Angka 12 dari jarum jam kita arahkan menuju arah matahari. Lalu kita lihat angka 12 dengan jarum pendek daripada jam. Maka di antaranya itu adalah utara. Sehingga kita bisa menentukan mana utara, mana timur, mana barat. Sekalipun tidak ada kompas. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jika tersesat di hutan dan tidak mempunyai kompas, tidak perlu panik. Ada cara yang boleh kita miliki sebagai Pathfinder. Terima kasih. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana cara memakai dan melepaskan tas carrier kita. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara memakai dan melepaskannya sendirian, dan yang kedua, bagaimana cara memakai dan melepaskannya dengan bantuan orang lain. Oke, yang pertama, sebelum kita mengangkat tas carrier ini ke pundak kita, maka kita akan meletakkannya terlebih dahulu di kaki kita. Nah, bagaimana cara memposisikan kaki kita? Seperti ini. Sehingga tas carrier ini bisa kita letakkan di kaki kita, lalu kemudian kita angkat ke bagian pundak. Oke, cara mengangkat tas carrier ada beberapa. Yang pertama, Anda bisa mengangkat tas carrier di bagian all strap. Biasanya tas carrier akan memiliki bagian ini agar bisa lebih mudah untuk mengangkat tasnya. Setelah tangan kanan kita memegang all strap,
maka tangan kiri kita bisa memegang bagian kiri dari tas carrier kita. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa mengangkat tas ini dengan menggunakan tali bahu. Kita bisa pegang kedua tali bahu, setelah itu kita letakkan di kaki yang telah kita siapkan untuk menjadi tumpuan. Oke, saya akan mengangkat tas ini dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan tali bahunya. Oke, setelah saya memposisikan kaki saya seperti ini, maka tangan kanan kiri saya memegang tali bahu, kemudian saya hitung mimpi di dalam hati untuk 1, 2, 3 agar bersiap. Setelah itu saya letakkan seperti ini. Nah, kemudian tangan kiri kita tetap di tali bahu, sedangkan tangan kanan kita akan kita masukkan ke bagian sini. Oke, tapi bukan sekedar kita masukkan saja di dalamnya, tapi kita posisikan di bagian bawah, kemudian kita dorong tas ini ke bagian belakang. Nah, setelah itu kita masukkan tangan kita yang satunya lagi. Setelah kita dapat memakai tas ini dengan sempurna, maka setelah itu kita perlu untuk mengencangkan strap di bagian depan yang membuat kita rasa nyaman untuk bisa memakai tas ini dengan waktu yang lama dan tidak mudah untuk mengalami kelelahan. Lalu berikutnya, bagaimana cara melepaskan tas ini? Caranya sama. Yang pertama kita bentuk lagi kan, kita posisikan seperti ini. Lalu tangan kiri kita melepaskan tali bahunya, lalu kemudian tali bahu di bagian kanan. Setelah itu tangan kanan kita memegang di bagian bawah tas kiri. Lalu kita posisikan seperti ini ke bagian kaki kita. Setelah itu, tangan kanan kita memegang tali bahu sebelah kanan, dan dalam hitungan ketiga kita bisa letakkan tas ini ke bagian dasar. Oke, itu cara memakai dan melepaskan tas ini sendirian. Bagaimana caranya menggunakan bantuan orang lain? Yang pertama, kita posisikan teman kita di bagian belakang kita, agar teman kita bisa mengangkat tas tersebut. Lalu kita tinggal masukkan saja tangan kita di sela-sela tali bahunya. Bagaimana cara melepaskannya? Sama seperti memakainya, kita minta teman kita untuk bersiap dan memegang tas carrier kita. Lalu kita lepaskan tangan kita dari sela-sela tali bahu tas kita. Lalu untuk cara mengangkat tas ini, supaya teman kita dapat menggunakannya dengan baik, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa pegang tetap hold strap-nya, lalu menggunakan tangan kiri, lalu tangan kanan kita bisa memegang bagian bawah tas ini, lalu diangkat seperti ini. Kemudian teman kita akan memakai tas ini dengan memasukkan tangannya di bagian tali bahu. Cara yang kedua, kita bisa memegang tali bahunya. Jadi kita bisa pegang seperti ini, lalu teman kita menggunakan dan melepaskannya. Lalu cara yang ketiga, ada orang-orang yang memegang bagian compression strap, atau biasanya di sebelah sisi kiri dan sisi kanan. Cara ini tidak dianjurkan karena ini bisa membuat tas carrier Anda rusak, karena memang bagian sini bukanlah bagian untuk diangkat menjadi tumpuan untuk tas carrier Anda. Jadi itulah yang bisa kita pelajari, bagaimana cara memakai dan melepaskan tas carrier sendirian dan bantuan orang lain.